Timnas Indonesia kembali masuk ke pusaran kabar besar. Bukan cuma karena hasil di FIFA Series 2026 yang baru saja berakhir, tapi juga karena peta Piala Asia 2027 yang makin panas. Setelah kalah tipis 0-1 dari Bulgaria di final, Garuda tetap jadi bahan sorotan dunia. Sekarang fokusnya bergeser ke drawing Piala Asia 2027, di mana Indonesia dipastikan berada di pot 4 dan berpeluang masuk grup yang sangat berat, bahkan bisa segrup dengan dua tim peserta Piala Dunia 2026. Situasinya memang tidak sederhana. AFC menyiapkan 24 peserta untuk Piala Asia 2027, dibagi ke dalam 4 pot undian, masing-masing berisi 6 tim. Drawing dijadwalkan berlangsung di Riyadh pada 11 April 2026, dan pembagian potnya memakai ranking FIFA terbaru. Karena posisi Indonesia tidak cukup kuat untuk naik ke pot yang lebih tinggi, Garuda dipastikan tetap berada di pot 4. Artinya, lawan yang menunggu bukan tim sembarangan, melainkan wakil-wakil terkuat dari pot di atasnya. Masalahnya, pot 4 ini justru membuka kemungkinan terburuk. Indonesia akan bertemu tim dari pot 1, pot 2, dan pot 3. Dari skema yang sudah beredar, Garuda bisa saja satu grup dengan raksasa Asia seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, atau Australia dari pot 1, lalu disusul kekuatan besar lain dari pot 2 seperti Arab Saudi, Uzbekistan, Yordania, Bahrain, atau Oman. Karena itulah banyak pihak menyebut Indonesia berpotensi masuk grup neraka saat undian nanti. Di tengah kabar berat itu, ada satu fakta yang membuat situasi makin panas. Dari 24 slot Piala Asia 2027, sebanyak 23 tim sudah memastikan tempat, sementara satu tiket terakhir masih diperebutkan Lebanon dan Yaman. Laga penentu mereka bahkan sempat ditunda hingga 4 Juni 2026 karena pemboman dan invasi Israel ke Lebanon. Jadi, sementara banyak negara sudah bersiap ke putaran final, masih ada satu slot yang tertahan oleh kondisi keamanan di Timur Tengah. Lalu, sorotan juga datang dari FIFA Series 2026. Meski timnas Indonesia gagal juara setelah kalah tipis dari Bulgaria, penampilan Garuda justru menuai pujian. Kapten Jay Itzes menjadi pusat perhatian media Bulgaria karena pernyataannya yang tetap bangga terhadap perjuangan tim. Ia menegaskan bahwa Indonesia bermain bagus, punya peluang, dan tetap menunjukkan mental yang kuat meski waktu persiapan singkat. Bagi banyak orang, itu bukan sekadar ucapan biasa. Itu sinyal bahwa karakter timnas Indonesia mulai diperhitungkan. Media Bulgaria juga menyoroti bagaimana Indonesia tampil mengejutkan dan bisa memberi perlawanan sengit di laga final. Gol sematawayang Bulgaria lewat penalti menit ke-38 memang menentukan hasil, tetapi tidak menutup fakta bahwa permainan Indonesia berkembang cukup pesat. Bahkan laporan mereka menilai adaptasi skuad Garuda terhadap pelatih baru berjalan cukup baik dalam waktu singkat. Jadi walaupun trofi lepas, ada modal psikologis yang tetap terbawa pulang. Namun di saat performa tim mulai dapat pengakuan, ada kabar lain yang justru mengganggu. Sejumlah pemain keturunan Indonesia di Belanda, termasuk Dean James, Justin Hubner, dan Nathan Caon, terseret isu paspor dan aturan kewarganegaraan. Media Belanda melaporkan bahwa ada opsi pengajuan ulang paspor Belanda, tetapi langkah itu bisa membawa konsekuensi besar terhadap status mereka sebagai bagian dari timnas Indonesia. Bagi Garuda, ini bukan sekadar urusan administrasi, ini bisa mempengaruhi kedalaman skuad secara serius.